Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua di bedah buku Seven Habits. Sudah agak lama ya kita belum lanjut lagi diskusi kita soal Seven Habits ini. Dan di video terakhir saya sudah membedah bagian awal dari habit yang pertama, be proactive. Nah, cuman sebenarnya kemarin tuh saya sempat agak buru-buru untuk membedah buku ini. Padahal awal mulanya sebelum saya niatkan untuk bedah dalam bentuk video ini, saya cuma berniat untuk membaca ulang lagi buku ini untuk kesekian kalinya. Jadi pas saya mau lanjut lagi baca buku ini, di habit 1 kok rasa-rasanya ada yang ganjel, sehingga saya putuskan mundur lagi. Dan kemarin pada saat membahas yang inside out approach ya, paradigm and principles itu, rupa-rupanya ada halaman yang saya terlewat untuk renungkan lagi. Nah, hari ini saya putuskan untuk baca ulang, dan rupa-rupanya kayaknya emang perlu nih mundur sedikit ke bahasan yang sebelumnya, supaya teman-teman dapat esensi yang lebih mendalam dari ide yang dipaparkan di buku ini. Kenapa? Karena terus terang saya memfasilitasi Seven Habit udah ya ada beberapa tahun ya, belum terlalu lama sih, 2012 sampai sekarang ya, yang as a certified facilitator. Sebelumnya di kantor sebelumnya, tapi kan ya KW lah gitu. Nah, di semakin kesini sebenarnya modulnya itu sekarang dibuat lebih praktikal. Ya, mungkin karena tuntutan zaman, orang lebih banyak cari how to, sehingga program-program itu buat lebih praktikal, which is good ya kan, karena memang kita perlu sesuatu untuk kita praktekkan. Nah, cuman rupa-rupanya ada intisari-intisari yang jadi nggak terbahas, dan ketika nggak terbahas bisa jadi nanti alih-alih mendapatkan esensi dari Seven Habits, malah ya jadi nggak jauh beda gitu loh. Nah, ini saya mau bahas ini soalnya. Jadi di bab yang inside out, waktu itu ya, ini paradigms and principles. Nih, bahas pertamanya lah inside out. Nih, nah, waktu itu kan saya bahas ada kasus-kasus ya yang ditemukan oleh Pak Kofi yang melatar belakangi beliau menulis buku ini kan. Nah, kemudian udah kita bahas soal Seven Habits itu ngajakin kita untuk growing yang dimulai dari dalam keluar gitu ya. Nah, dari dalam keluar tuh tepatnya seperti apa sih? Nah, dibahaslah yang namanya perbedaan antara karakter ethic dan personality ethic. Bahwa Seven Habits ini mengajak kita untuk melakukan perubahan yang mendalam. Jadi bukan perubahan yang sifatnya make up, itu penampilan, quick fix, tapi perubahan yang sangat mendasar. Nah, yang mendasar itu apa? Paradigma itulah, ya kan? Jadi paradigma atau cara pandang kita terhadap sesuatu itulah yang perlu kita cermati terlebih dahulu kalau kita mau betul-betul menciptakan perubahan yang long lasting. Nah, cuman paradigma itu sendiri bisa sangat variatif ya. Orang bisa punya paradigma macam-macam dan orang bisa kemudian mengembangkan paradigma sendiri. Orang yang berbuat jahat punya paradigma, orang yang berbuat curang punya paradigma. Nah, pertanyaannya paradigma yang apa yang highly efektif, yang membuat kita sukses berkelanjutan? Nah, paradigma yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau hukum alam. Itu sudah kita bahas ya gitu ya. Sehingga Seven Habits ini bisa dibilang sangat mengkampanyekan kita untuk menyelidiki paradigma kita dan membangun paradigma kita based on prinsip-prinsip, atau disebut dengan principle centered paradigm, paradigma yang berbasis pada prinsip. Nah, ada sebuah kisah yang dikutip di buku ini, kisah tentang tentang satu kapal perang gitu ya, yang di kegelapan malam
Kemudian dapat laporan nih kaptennya, kapten itu di sono ada kapal lain tuh, itu kayak menghalangi jalan kita nih gitu kan. Terus yaudah kasih tahu tuh, suruh minggir dia gitu. Nah ini saya pakai bahasa gampangnya aja ya. Kemudian dikasih tahu ya kan, tolong kamu minggir, pakai radio gitu kan. Terus kemudian dapat sinyal balik dari kapal yang sana. Saran saya kamu deh yang minggir gitu, sekian degree gitu. Terus kapten saya, saya kapten loh, cepet sana ubah 20 derajat gitu. Terus dibalas lagi, saya ya mungkin apa ya, prajurit level rendah lah gitu. Jadi tolong ubah aja Bapak 20 derajat. Ini kurang ajar bener gitu ya. Nih bawahan kok berani melawan kapten. Terus dibilang sama kaptennya, coba kirim pesan ke sana. Ini kapal perang. Cepat suruh ubah 20 derajat. Terus di sana ngasih balasan, Pak, kita ini mercusuar. Ya udahlah gitu ya. Jadi paradigma itu kadang-kadang tanpa kita sadari kita pegang ya, seperti si kapten tadi yang merasa bahwa orang lah yang harus berubah gitu karena kita nih kapal yang besar. Iya bener, kalau di sana tuh kapal sih memang dia yang berubah, tapi masalahnya di sana tuh mercusuar, nggak mungkin dia pindah. Kita lah yang harus berubah gitu. Nah kisah ini mendasari pembahasan di dalam buku Seven Habits ini oleh Pak Covey bahwa seperti mercusuar, alam ini punya hukum-hukum alam yang kita nggak bisa melawannya. Ya, di sini ada kutipan bagus dari Cecil DeMille. It is impossible for us to break the law. Jadi nggak mungkin kita bisa melawan hukum-hukum alam. We can only break ourselves against the law. Kita hanya akan merusak diri kita sendiri kalau melawan hukum alam. Jadi suka tidak suka hukum alam itu ada gitu. Ya manusia aja ketika berkumpul alamiahnya akan menciptakan hukum, bikin aturan pasti itu. Kalau kita kumpul, even hanya 2 orang, nanti makin banyak pasti. Kenapa kok startup itu lentur sekali awal-awal berdiri, tapi ketika dia membesar pasti akhirnya jadi SOP, bikin aturan, bikin policy. Nggak mungkin enggak gitu. Manusia kumpul aja bikin aturan. Nah Tuhan ini menciptakan kehidupan kita dengan seluruh fasilitasnya, ya pasti ada aturannya. Nah challenge-nya memang aturan itu kita tidak langsung dapat ketika lahir dan tidak eksplisit, dia datang lewat berbagai tanda-tanda ya, ayat-ayat lah gitu dalam pembelajaran agama gitu. Nah dalam setiap hal itu ada prinsip-prinsipnya. Komunikasi ada prinsipnya, keluarga ada prinsipnya, bisnis ada prinsipnya, pasti ada prinsipnya. Sehingga kita mengenal banyak buku-buku juga, Principles of Economics, Principles of Psychology, Principles of Physics, of Mathematics gitu. Jadi pasti ada. Nah, penekanan kita untuk kembali memahami hukum-hukum alam inilah dan secara mendasar membangun cara pandang kita berdasarkan hukum alam inilah yang sangat di-encourage di Seven Habits ini. Udahlah, quick fix itu gak akan bertahan lama gitu. Jadi misalnya contohnya apa? Fairness dibilang ini, keadilan. Praktek dari keadilan bisa macam-macam, tapi esensi keadilan selalu sama gitu loh. Ada di dunia ini yang namanya keadilan tuh ada, cuman bentuk keadilannya, prakteknya bisa variatif. Itu betul, itu paradigma ya gitu. Utilitarianisme sama liberalisme beda konsep keadilannya, tetapi dua-duanya sama-sama meyakini ada yang namanya keadilan itu dan manusia senang diperlakukan secara adil. Ada prinsip yang namanya integrity, kesatuan kata dan perbuatan. Iya ada gitu memang, dan kita menyukai itu. Kalau dilanggar ya jadi masalah gitu. Ada prinsip human dignity, kehormatan dari manusia. Manusia itu mesti dihormati. Maka kita pasti akan sangat terenyuh ketika melihat orang direndahkan, orang dihina. Kita dihina pun akan marah gitu. Nah, prinsip dikatakan Pak Covey bukan practices, bukan behavior, bukan teknik.
Karena teknik bisa berubah seiring waktu, prinsipnya sama. Contoh prinsip pelayanan misalnya. Kita akan punya pekerjaan kalau dalam mindset kita itu kita berusaha untuk melayani kebutuhan orang. Ada orang butuh, kita layani, pasti kita akan selalu punya pekerjaan. Kalau Pak Drucker bilang the purpose of the business is to serve is to create the market, saya menerjemahkan sebagai the purpose of the business is to serve the society. Selama bisnis itu melayani kebutuhan masyarakat, maka dia tidak mungkin bangkrut gitu. Nah, cuman bagaimana realnya melayani itu bisa beda. Zaman dulu bisnis cukup bikin kantor cabang, ada orangnya, ada yang melayani, ya pelayanan buka jam 8 sampai jam 5, that's it. Cukup. Sekarang nggak cukup, nggak mungkin ada bank zaman sekarang ini yang nggak punya sistem ATM. Kayaknya hampir impossible, susah bertahan. Yang nggak mengembangkan digital banking, kayaknya agak berat itu. Semuanya masih perlu otomatisasi sekarang. Nah, tapi prinsipnya sama. Dulu pelayanan, sekarang juga pelayanan. Kenapa orang mengembangkan digital banking? Ya karena pengen melayani di zaman sekarang. Gitu. Nah, maka ketika ada sebuah bank yang bikin digital banking bukan karena pengen melayani, tapi karena ikut-ikutan tren, karena biar keren, beli yang paling canggih, yang paling mahal, ya belum tentu sukses. Karena prinsipnya tidak diikuti, hanya paradigmanya aja, lagi ngetren, lagi mahal. Nah, dalam dunia training saya sering ketemu juga orang-orang yang teman-teman ya di dunia learning and development yang nanyanya begini kalau kamu konsultan, sekarang trainingnya lagi ngetren apa sih gitu. Nah, ini pertanyaan yang rada aneh gitu, karena training itu bukan soal tren, training itu soal kebutuhan pembelajaran yang memang ada di dalam organisasi itu. Bisa jadi karena organisasinya ya baru memulai development, belum pernah ada program development sebelumnya, maka training yang diperlukan yang sangat mendasar yang udah ada sejak 20 tahun yang lalu. It's okay, nggak ada masalah gitu. Karena itu yang basic diperlukan kok. Belajar membaca kan ya dimulai dari mengeja, membaca alfabet, memahami alfabet. Nggak ada ilmu yang canggih-canggih banget di situ gitu. Emang dari dulu kayak gitu. Dan nggak masalah gitu. Nah, prinsip juga bukan values katanya, bukan value. Kalau value itu katanya dikatakan sekelompok perampok tuh punya value. Mafia itu, kalau nonton film-film mafia itu ada valuesnya di antara mereka. Ada hal-hal mereka anggap penting dipegang. Tapi ya karena mereka melanggar prinsip-prinsip keadilan, kepemilikan, mencuri, mengerampok orang, ya akhirnya tidak long lasting. Sukses bisa jadi, tapi tidak long lasting. Nah, begitu pula dengan pertumbuhan dan perubahan. Ya, kita pengen tumbuh sebagai manusia, ya kemarin ada bahasannya mulai dari ketergantungan, mandirian, saling tergantungan. Kita pengen berubah naik itu pun ada prinsip-prinsipnya. Gitu. Nah, prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip yang deep. Dia bukan permukaan dan bukan quick fix, ya kan? Cara cepat menjadi kaya, ya kan? Kaya tanpa bekerja, it's just impossible untuk tahan lama. Ya. Orang bisa dapat lotre dan kaya, tapi hanya ketika dia belajar cara memanfaatkan uang yang didapatkan lotre itu, dia akan bisa kaya seterusnya. Tapi kalau enggak, ya pasti akan habis. Kita udah sering dengar cerita itulah gitu ya. Nah, di bagian ini Pak Kofi juga mengutip Eric Fromm. Eric Fromm itu punya buku yang judulnya menarik sekali, To Have or To Be, ya. Memiliki atau menjadi. Kita tuh pengen memiliki kekayaan atau menjadi kaya. Nah, saya ngerasa kemarin baru sempat ada diskusi, ngobrol sama teman-teman. Jangan-jangan kita misalnya nih berharap diberi kekayaan, let's say 1 miliar. Kok belum nyampe sampai sekarang? Ya iyalah, lawang kita untuk angka di bawah itu aja belum tahu cara memanfaatkannya. Nah, bayangin aja deh, misalnya
kita dapat 1 miliar, mau kita apain? Udah tahu belum caranya? Kalau belum tahu ya wajar kita nggak punya. Sementara konglomerat itu dapat 1 miliar, pasti dia bisa jadi duit lagi, dia langsung bisa manfaatkan dan bisa berkali-kali lipat. Kisah yang terkenal Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak bawa harta apapun, mau ditawarin segala macamnya, dibilang tolong tunjukkan saya pasar, dan nggak lama langsung kaya lagi. Kenapa? Dia tahu cara mainnya gitu. Dia tidak memulai karir dari bawah, mentang-mentang kere, bangkrut, nggak punya harta sekali, terus di pasar jadi kuli dulu, nggak gitu. Dia pasti udah tahu lah cara bermainnya gitu ya, sehingga kemudian dalam waktu singkat sudah kaya lagi. Nah itu pemikiran-pemikiran yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak membangun kapasitas dirinya, yang pengennya cepat gitu. Nah Erich Fromm ini dikutip di sini bahwa hari-hari ini kita tuh sering ketemu sama orang-orang yang berperilaku selayaknya mesin gitu ya, yang nggak memahami dirinya, yang satu-satunya yang dia tahu hanyalah dia pengen jadi orang-orang kayak apa, tapi tidak betul-betul mengenali dirinya sebenarnya siapa. Yang menggantikan chit-chat meaningless, obrolan yang tanpa makna, alih-alih membangun komunikasi yang mendalam, yang menggantikan dengan senyuman sintetis, gitu, senyuman buatan, alih-alih genuine laughter, ya, tertawa yang betul-betul genuine. Yang menggantikan dull despair itu apa istilahnya, ya mungkin gini lah, yang menggantikan seolah berkata misalnya gue nggak apa-apa kok, padahal di dalamnya itu betul-betul ada pain yang belum terselesaikan gitu ya. Ada 2 kesimpulan yang bisa kita ambil dari orang-orang yang dalam kondisi ini. Pertama adalah dia menderita dari kesulitan untuk spontan dan individualis. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk merasakan kembali spontanitas. Segala sesuatunya mesti dibungkus, dikemas, tapi tidak ada genuinity. Nah, sehingga keunikannya nggak muncul, kekhasannya nggak muncul. Padahal pada hakikatnya tidak satupun ada manusia yang diciptakan sama gitu kan. Pasti punya keunikan, pasti punya tugas. Nah, Pak Kofi bilang di buku di bagian ini bahwa sebenarnya di urusan fisik, ilmu fisik, kita tuh sudah meyakini banget adanya hukum-hukum alam yang kita terima dan kita ikuti. Sekarang bahkan makin seperti itu ya, kita meyakini. Makanya kok banyak kampanye soal environment, karena kita meyakini kita nggak bisa melawan alam. Tapi untuk urusan emosi, kita kadang-kadang lupa sama adanya hukum alam itu, sehingga kita sering men-shortcut growth and development. Jadi dicontohkan di bagian ini, satu kali Pak Kofi ini melanggar hukum alam pertumbuhan manusia ketika di satu situasi di rumahnya lagi ada banyak orang gitu, tamu, yang ternyata anaknya itu dapat hadiah, lagi seneng banget sama hadiah itu, anak-anak lain yang datang tuh pengen ikutan main. Nah, yang mengagetkan Pak Kofi adalah anaknya nggak mau sharing, nggak mau minjemin, bener-bener dikekepin lah, gitu yang saya tangkap begitu. Nah, muncul kan sebenarnya kan wajar anak kecil seperti itu ya. Dia suatu saat nanti akan bisa sharing gitu, cuman mungkin momen itu belum bisa. Dia memang lagi momen fase yang belajarnya tuh belajar untuk memiliki, merasa memiliki, belum belajar untuk berbagi.
Nah, em, di situasi itu Pak Kofi terpancing emosinya sebagai seorang dosen pakar human relation yang memang lagi ngajar relation, kok kayak ini situasi yang lagi dilihatin orang nih kan, situasi yang ada memalukan nih gitu kan, sehingga dia menggunakan metode quick fix. Pertama bujukin, yang kedua ngasih sogokan, yang ketiga akhirnya dipaksa gitu ya, dipaksa yang ya membuat situasinya kurang menyenangkan. Nah, tapi kemudian dia baru berpikir, kenapa kok usaha saya tidak berhasil? Ya bisa jadi karena saya melawan hukum alam. Anak saya itu sedang dalam proses growing. Fasenya belum fase untuk dia bisa sharing. Suatu saat akan bisa. Tapi di fase dia lagi menikmati proses memiliki, saya paksa dia. Kenapa saya paksa? Kenapa saya lawan hukum alam itu? Karena di dalam diri saya ada keinginan juga untuk melawan hukum alam. Yaitu apa? Saya ternyata belum mature as a parents menghadapi situasi kayak tadi. Harusnya saya itu ya memaklumi, nyantai aja dengan situasi itu karena memahami anak saya. Saya ternyata belum cukup mature dan akhirnya malah menggunakan quick fix atau power yang saya miliki untuk kemudian istilahnya dia borrowed strength ya, saya meminjam kekuatan dari physical strength, position, authority, kredensial dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian kenapa kok akhirnya saya merasa perlu untuk membahas bagian ini lagi. Karena ada jebakan memang di era sekarang ini di mana semuanya serba how to. Saya sendiri sebagai orang mendalami NLP, memang NLP fokus banyak di how to. Nah, kenapa kok saya rekomend banget teman-teman belajar NLP itu juga baca 7 Habits ya, belajar 7 Habits, bukan baca tapi mendalami 7 Habits, karena supaya kita paham bahwa di balik teknik itu ada attitude and principles. Bandler konon pernah mengatakan NLP is the attitude and methodology behind the trail of technique. Di balik sekian banyak teknik NLP itu ada attitude, ada attitude-nya. Tapi yang nggak kebahas adalah principles-nya, which is sebenarnya tercover di ekologi, cuman nggak di-explore terlalu banyak. Nah, disinilah saya merasa bahwa kayaknya memang ini perlu diperdalam, bahwa dalam setiap hal yang kita pengen growing itu ada hukum alamnya. Di keluarga hukum alamnya apa? Ya keluarga tuh hukum alamnya connection misalnya, respect. Jadi nggak mungkin saya bisa shortcut membahagiakan keluarga saya hanya dengan materi. Sebanyak apapun saya bisa kasih, kalau saya tidak memberikan dengan respect, maka materi itu meaningless. Even dalam kehidupan beragama, berreligi. Religi itu punya bentuk form ya, punya bentuk, punya ritual. Tapi kalau prinsip-prinsip di balik ritual itu nggak kita resapi, ya dia akhirnya meaningless dan nggak bermanfaat. Saya ngerasain sendiri kebingungan ya, sampai sekarang mungkin ya. Kalau dikatakan sholat itu mencegah keji dan mungkar, kok nggak gitu yang saya alami gitu. Saya insya Allah nggak pernah meninggalkan sholat wajib, tapi kok keji dan mungkarnya itu masih berat untuk betul-betul bisa saya jauhi gitu. Nah ini sepertinya ada prinsip-prinsip di balik ritual itu yang saya perlu resapi, perlu pahami. Dan ini nggak quick fix, ini perlu waktu. Sambil dijalankan ritualnya, sambil diresapi prinsip-prinsipnya, baru kita akan growing. Zakat, sedekah juga sama. Idenya kan bukan di pemberiannya. Idenya adalah di ketika memberi kita melepas kelekatan kita gitu. Nah, memberinya sebenarnya jauh lebih gampang dari berlatih melepas kelekatan itu. Makanya sempat ada yang ngasih tips ya,
Kan suka ada pandangan misalnya, udah pengemis tuh jangan dikasih lah di Jakarta ini, mereka bukan betul-betul orang miskin kok, kalau kita ngasih mereka kita nggak didik mereka. Tapi ada juga nasihat yang mengatakan, udahlah kalau kamu sedang berlatih untuk memberi, nggak usah mandang siapa yang diberi, yang kira-kira minta atau yang nggak minta, kayak perlu kasih aja. Bukan masalah mereka nanti perlu apa enggaknya, tapi kita sedang meresapi prinsip melepaskan diri dari kemelekatan itu. Ini yang challenging. Makanya dia ngasih itu juga, kalau bisa nyumbang itu jangan pakai online karena nggak berasa. Lakukan juga sumbangan-sumbangan yang sifatnya ketemu langsung, kan ada proses latihan pembentukan diri kita yang tidak didapat lewat proses yang hanya transfer aja gitu. Nah, di bagian inilah disimpulkan bahwa di bagian akhir insya Allah tadi disimpulkan oleh Pak Kofi bahwa ya the way we see the problem is the problem, ya paradigma kita itulah masalah yang sebenarnya. Tapi masalahnya paradigma tidak langsung kita sadari. Kalaupun kita sadari, kadang-kadang dia belum berdasar pada prinsip. Prinsip itu juga mesti kita sadari, kita resapi. Dan juga inilah sebabnya maka dikatakan Seven Habits itu ngajakin kita untuk mengalami proses namanya a new level of thinking. Yang di sini dikutip perkataan Einstein, the significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them. Einstein sering bilang bahwa masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan level of thinking yang sama dengan masalah itu. Kalau di NLP ada tuh framework namanya neurological level. Kalau problem kita di level behavior, maka kita nggak bisa hanya mengubah behavior secara langsung. Kita harus naik ke atasnya. Apakah di level kemampuan, belief, identity atau spirituality. Nah, masalahnya kan di sini keluhan orang itu kan tadi kan time management, ketidakbahagiaan, karir yang mentok atau nggak puas dengan hidup, hubungan yang shallow, mudah retak. Itu kan problemnya. Nah, nggak bisa diselesaikan langsung di situ pakai teknik-teknik quick fix, nggak bisa. Harus naik levelnya atau mendalam levelnya gitu ya. Itu memeriksa paradigma yang kita pakai. Nah, untuk memperbaiki paradigma itu kita belajari paradigma yang based on pada principles, atau kita pelajari principlesnya supaya kita bisa evaluasi paradigma saya sesuai nggak sama prinsipnya. Demikian ulasan lebih dalam dari bagian paradigm and principles. Insyaallah habis ini kita akan lanjutkan dengan bahasan habit 1 yang lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.